Kotoran kita yang dapat kita kumpulkan sepanjang tahun ini sangat banyak. Jika kita buang air kecil 2 kali, kita dapat menghasilkan 3 liter. Dan jika kita menggunakan ini untuk membuat pupuk, itu akan memiliki fungsi pupuk serupa yang bernilai $50 per botol di pasaran. Artinya, sepanjang hari, kita dapat memproduksi pupuk cair senilai hampir $300 per orang. Jumlah ini luar biasa dan sulit dibayangkan. Tolong angkat tanganmu dan ulangi setelah saya. Tubuh kita adalah mesin pembuat pupuk cair organik yang dapat menghasilkan $300 per hari. Saat ini, kita memiliki banyak masalah dengan pakan hewan yang mengandung bahan kimia seperti antibiotik dan sebagainya. Tolong buang kompos kotoran ayam dan babi yang tidak diketahui asalnya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda tentang toilet kompos yang saya sebutkan sebelum kita berbicara tentang hal berikutnya. Jadi, saya menggali lebih dalam untuk menghitung jumlah yang dapat kita hasilkan. Rata-rata, 4 orang dalam satu keluarga dapat menghasilkan 1 ton kotoran, 2 ton air seni, dan 2 ton sampah makanan. Ini berarti satu keluarga dapat menghasilkan 100 kantong kompos dan 20 liter pupuk cair. Jumlah ini sangat besar, bukan? Anda bahkan tidak akan dapat menyelesaikannya sepanjang musim. Namun, kita membuang masukan berharga ini. Sebaliknya, kita membelinya semua dari pasar. Bertani tanpa pupuk kimia bahkan lebih baik. Percayalah padaku, itu dapat dilakukan jauh lebih baik daripada pertanian konvensional. Juga, Anda dapat mendapatkan persentase nitrogen yang lebih tinggi, terutama dengan pupuk ikan. Cukup kumpulkan di ember, tambahkan segenggam tanah cetakan daun, dan tutup. Angkat tanganmu dan ulangi setelah saya, ember besar diisi setengahnya dengan ikan. Isi air dengan segenggam penuh tanah cetakan daun, lalu tutup. Jangan menyentuhnya, jangan mengaduknya, biarkan saja. Gunakan setelah 3 bulan. Anda tidak perlu menambahkan gula atau molase. Lihat. Inilah cara pupuk tersebut membusuk, dengan kandungan nitrogen sekitar 7,5%. Wanita dan pria, tolong ulangi setelah saya, bertani sama dengan arsitektur. Memang benar kita membutuhkan semen untuk strukturnya, tetapi kita bisa membangun gedung hanya dengan semen. Sama halnya dengan bertani, ya kita membutuhkan nitrogen dalam pertanian, tetapi kita tahu nitrogen saja tidak cukup. Jadi, kita butuh nutrisi lain juga. Ketika Anda ingin menambahkan belerang dan elemen lainnya, pikirkan kembali. Gantikan pikiran itu dengan memanfaatkan kembali nitrogen alami yang kaya seperti pupuk ini. Ini akan mengurangi risiko dalam bertani Anda. Selanjutnya, ada pupuk cair kue minyak. Metode ini memiliki rasio 1:10 yang sama dengan bubuk tulang dan tepung terigu. Semua bahan dalam bentuk bubuk. Artinya, 1 bagian adalah bahan tersebut dan 9 bagian sisanya adalah air. Bubuk tulang juga termasuk dalam kue minyak pupuk cair, termasuk pupuk cair kalsium. Sebelum aku memberitahumu tentang pupuk kalsium, aku ingin menekankan bahwa aku tidak melakukan semprotan daun kalsium, bukan? Karena tidak ada yang istimewa dari semprotan daun itu. Inilah referensiku mengenai hal itu. Bayangkan jika kamu lapar, tapi kamu tidak makan sampai habis. Alih-alih mengoleskan krim nutrisi pada kulitmu untuk mengatasi rasa lapar itu. Kamu bisa melakukan semprotan daun, tapi sebenarnya itu tidak terlalu diperlukan. Semuanya bekerja dengan baik bahkan tanpa itu. Dan nanti saya akan menjelaskan tentang pestisida alami jadam. Tapi pestisida alami itu sendiri seperti pupuk cair yang bergizi. Silahkan ulangi setelah saya, pupuk cair adalah kecap, semakin tua pupuk, semakin baik jadinya. Kamu seharusnya tidak pernah mengosongkan atau membersihkan embernya. Teruslah menambahkannya untuk generasi berikutnya. Tolong ulangi setelah saya, wow, begitu mudah. Dan inilah rasio pengenceran dan persentase nitrogen dalam setiap pupuk yang disebutkan di buku. Jadi, gunakan pupuk rumput terlebih dahulu, lalu tambahkan pupuk cair tersebut. Selanjutnya, ada salah satu teknologi NPK yang paling banyak dibicarakan di kalangan petani. Teori dasarnya terdengar sederhana, yaitu menambahkan nitrogen selama musim semi, diikuti dengan asam fosfat, dan kalsium kemudian ditambahkan di akhir. Teori ini sangat dipercaya di seluruh dunia. Namun, metode penyeimbangan NPK dikenal sebagai salah satu teknologi yang paling sulit. Jadi, jika kamu ingin mencobanya, aku mohon jangan melakukannya, karena kemungkinan besar akan gagal.
Selain itu, orang yang mengajari kamu bahkan mungkin belum menguasai metode ini sendiri. Dan yang lebih penting lagi, apakah alam melakukannya dengan pemupukan seperti ini? Tidak. Lalu menurutmu siapa yang menciptakan teknologi ini? Perusahaan pupuk kimia yang membuat ini. Kamu bisa menolak pupuk kimia jika kamu tetap fokus pada teori ini. Campurkan semua ini dan biarkan meleleh, dan sebagainya, DLL. Tapi apa yang baru saja kuberitahukan padamu sekarang, seperti jadam, jika kamu hanya mengganti pupuk dasar dan tambahan dengan sumber daya alam, maka NPK akan otomatis seimbang tanpa adanya kesulitan. Ketika kamu terobsesi dengan teori ini, kamu akan merusak tanahmu dan menyebabkan kontaminasi yang besar. Tolong ulangi setelah saya, prinsip pemupukan adalah menambahkan hal-hal yang mirip dengan alam secara terus-menerus. Ini adalah prinsip dari pemupukan dan pemanfaatan sisa tanaman, rumput, atau pupuk kandang. Ini adalah cara termudah dan paling efektif untuk mengurangi risiko kegagalan dan mencapai hasil yang tinggi dan berkualitas. Kamu tidak membutuhkan tempat penyimpanan khusus untuk ini. Kamu bisa menyiapkan ember di luar, mirip dengan lingkungan tanaman.